Warga yang melintas di Jalan Lingkar Utara Sinduadi Melati, Sleman digemparkan dengan penemuan sesosok mayat tergeletak di pinggir jalan. Mayat berjenis kelamin laki-laki dan mengenakan kaos serta celana panjang. Namun saat ditemukan, tidak ditemukan identitas yang melekat di tubuhnya. Dari hasil identifikasi polisi, terdapat luka pada bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dokter untuk memastikan penyebab kematian korban. Kami dari Polsek Melati mendapat laporan dari masyarakat ya. Kita mendapatkan laporan kurang lebih jam 10.30 lah. Itu kita mendapatkan informasi adanya penemuan mayat ya di TKP. Kemudian jadi selanjutnya kami dari Bikat Fungsi bersama saya ya meluncur ke TKP ya untuk melakukan identifikasi terkait dengan mayat tersebut ya. Sementara memang untuk informasi awal bahwa untuk mayat tersebut memang untuk sementara identitasnya belum kita ketahui, sehingga nanti kita akan lakukan penyelidikan ya, nanti juga penyebabnya atau mayat tersebut penyebabnya untuk kematiannya karena apa ya nanti kita nunggu ya. Hasil pemeriksaan juga dari dokter rumah sakit ya tentunya nanti kita tunggu dan dengan bahan-bahan tersebut nanti kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut ya. Demikian. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Polresta Sleman Yogyakarta akhirnya berhasil mengungkap kasus temuan mayat Jalan Lingkar Sinduadi Melati pada Kamis 14 kemarin. Korban bernama Santoso adalah korban kecelakaan karena ditabrak mobil yang dikendarai MAT, mahasiswa berusia 20 tahun. Setelah menabrak korban, pengemudi langsung kabur dan meninggalkan korban di pinggir jalan. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengemudi tersebut dan menjadikan tersangka tabrak lari. Saat itu, tersangka mengemudi mobil bersama teman wanitanya berinisial N usai dari pesta miras. Saat kejadian, keduanya tengah melakukan aktivitas seksual berupa oral seks di dalam mobil sambil berkendara. Tersangka diduga kurang konsentrasi sehingga menabrak korban yang tengah berjalan kaki di pinggir. Secara singkat, korban berjalan kaki di jalur utara dan pada saat di tempat kejadian perkara oleh tersangka ditabrak dari bagian belakang dan kemudian tersangka melarikan diri. Dan selanjutnya untuk korban tergeletak dan akhirnya kita temukan. Adapun penyebab dari tersangka sehingga mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas ini adalah akibat bergabungnya konsentrasi. Jadi nanti secara detail akan disampaikan oleh Kasat Lantas selaku penyidik karena perkara kecelakaan lalu lintas kita limpahkan ke Kasat Lantas. Tersangka atas nama MAT ini bersama rekannya yang inisial D, inisial N, itu di dalam itu melakukan yaitu oral seks yang dimana mengganggu konsentrasi daripada pengemudi yang dilakukan dari Jombor hingga sebelum perempatan UPN, itu dilakukan sepanjang jalan itu. Nah, itu yang mengakibatkan yang dimana kecelakaan itu terjadi kepada korban pejalan kaki atas nama Santoso. Tersangka berdalih tidak mengetahui jika menabrak orang hingga langsung kabur. Saat kejadian, ia baru mengkonsumsi alkohol bersama teman. Itu pacarmu bukan? Sadar gak mas nabrak orang waktu? Sadar. Kenapa meninggalkan korban begitu saja? Karena nggak tahu kalau lagi soalnya yang pikiran saya itu nabrak tiang atau trotoar gitu. Nggak tahu orang berarti yang ditabrak. Habis itu langsung pergi gitu? Iya.
Polisi menyita barang bukti berupa mobil minibus yang digunakan menabrak korban hingga meninggal dunia. Polisi berencana menggelar rekonstruksi untuk mengetahui secara pasti kejadian tersebut. Sementara itu, tersangka akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Inilah YB, 13 tahun, seorang pelajar yang tengah dirawat di rumah sakit setelah alami luka parah di bagian punggung. Pelajar tersebut menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Rizky, 18 tahun, bersama 3 orang temannya yang juga seorang pelajar. Pelaku berhasil dibekuk Satreskrim Polres Klaten, Jawa Tengah di rumahnya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu 9 November 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, modus pelaku memang sengaja melukai korban. Pelaku 2 kali melakukan aksi pembacokan menggunakan celurit mengenai punggung korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti 2 bilah senjata tajam jenis celurit, pakaian korban dan pelaku. Pelaku melancarkan aksinya lantaran terpengaruh minuman keras lalu secara random melukai korbannya. Modus operandinya adalah dengan membacok untuk melukai korban yang mengenai punggung korban dan kemudian membacok lagi, intinya untuk melukai korban dengan menggunakan senjata tajam. Kronologis kejadiannya, tersangka ini berencana pergi ke Taman Lampion dengan berboncengan menggunakan 4 sepeda motor. Setelah membacok tersebut, Rizky alias itu langsung melajukan sepeda motornya ke arah desa Gurundul, dan rombongan pelaku berpencar yang kemudian menuju ke tempat saudara Rizky di desa. Barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah celurit dengan panjang kurang lebih 72 cm yang terbuat dari besi dan dengan kayu yang dipakai oleh DAD. Kemudian 1 buah celurit terbuat dari besi emas dan bermotif dengan gagang kayu yang dibawa oleh RD. Mabuk nggak? Mabuk. Ya. Iya. Mas, melakukan mabuk kamu? Iya. Udah berapa kali? 1 kali ini. Celuritnya dapat dari mana? Punya teman, Pak. Ya, alasannya apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Disuruh kok nggak tahu? Berarti sudah mempersiapkan diri? Iya, pendidikan. Sudah mencari sasaran? Sengaja nyari sasaran. Iya, Pak. Sementara itu, untuk pelaku saat ini terancam pasal Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam hingga melukai korban. Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Lesya Syafitri, e-Channel TV, Klaten melaporkan. Polresta Sleman, Yogyakarta mengamankan sekitar 2.538 botol miras dari hasil operasi Pekar 2024. Tak hanya miras dengan kemasan bermerek, turut juga minuman keras jenis oplosan. Ribuan botol miras tersebut diamankan dari sejumlah tempat penjualan miras ilegal di wilayah Melati, Ngaglik, dan Pakem. Dari jumlah itu, ratusan botol diantaranya merupakan hasil razia dari lokasi kegiatan jambore daerah sebuah komunitas motor yang berlangsung di Kaliurang. Di tempat tersebut, petugas menyita hampir 1.000 botol miras oplosan dan mengamankan 9 orang penjual. Mereka sengaja menjual miras oplosan di acara jambore motor seharga Rp50 hingga Rp150.000 per botol. Di jambore mereka melaksanakan penjualan minuman keras yang mana menggunakan mobil ya, dengan bertulisan seperti yang Bapak lihat di depan itu ada tulisan amunisi siap. Jadi kan untuk para pengguna motor King yang datang ke sana kan banyak yang membeli minuman di sana. Para penjual miras tersebut akan diajukan ke persidangan dengan jeratan tindak pidana ringan. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Ribuan ormas Islam dari berbagai elemen bersama para santri turun ke jalan untuk menggelar aksi menolak peredaran miras. Mereka menggelar aksi di depan kantor Bupati Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang.
Mereka menggelar orasi di depan pintu masuk kantor Bupati Klaten. Ribuan massa ormas Islam menggelar aksi dengan tertib, tentunya dengan pengawalan ketat aparat kantor kepolisian, TNI, Satpol PP. Para peserta aksi sambil membawa poster yang bertuliskan tentang penolakan miras. Dalam orasinya mereka menuntut agar peredaran miras di Kabupaten Klaten segera ditutup. Penjual miras di Kabupaten Klaten diketahui banyak yang tidak berizin, sehingga pemerintah kabupaten wajib melakukan penutupan. Saat ini, banyak toko yang menjual miras secara bebas, mulai dari harga murah maupun harga mahal. Bahkan, peredaran miras juga dilakukan secara COD, cash on delivery, sehingga banyak anak-anak generasi penerus bangsa yang mendapat barang haram tersebut sangat mudah. Sementara itu, sebelum digelar aksi pada Jumat pagi, sudah dilakukan mediasi dengan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Klaten. Dalam hasil mediasi tersebut menemukan titik temu bahwa Polres Klaten akan menggelar pertemuan antara produsen miras maupun penjualnya hingga ormas agar tidak lagi beroperasi. Umat Islam se-Klaten itu berkumpul sama-sama untuk menolak peredaran miras di Kabupaten Klaten. Karena apa? Karena sekarang peredaran miras di Kabupaten Klaten itu sangat marak. Begitu masifnya mereka bergerak menjual miras dari yang murah sampai yang mahal. Dan sekarang bahkan untuk mendapatkan miras itu gampang, dengan COD saja bisa. Sehingga apa? Berdampak kepada anak-anak, pada pelajar, mereka patungan, urunan untuk membeli miras. Sehingga apa yang terjadi? Miras itu adalah sumber dari kejahatan. Kalau mereka sudah minuman keras, maka segala kejahatan akan terjadi. Sudah kita menemui bersama Forkompinda beberapa ormas MUI yang ada di Kabupaten Klaten. Sudah dicapai sebuah kesepakatan bahwa dalam waktu dekat akan difasilitasi oleh Polres untuk diadakan pertemuan antara pengusaha miras dengan Polres agar dibuat sebuah kesepakatan untuk menutup dengan sukarela miras yang ada di Kabupaten Klaten. Kemudian kaitan dengan tupoksi kami di Satpol PP, dengan adanya kegiatan hari ini aksi akan semakin intens untuk melakukan operasi penertiban baik itu penyitaan barang maupun penutupan outlet yang ternyata semuanya tidak berizin. Lesya Syafitri, Channel TV, Klaten melaporkan. Pimpinan Ormas Islam beserta jajarannya. Tempat pengolahan sampah terpadu TPST Modalan di Banguntapan, Bantul kini telah resmi beroperasi. Dengan sistem pengelolaan sampah secara modern dan ramah lingkungan, serta didukung dengan teknologi tepat guna secara teknis. Secara teknis, setiap sampah yang masuk dan akan ditimbang terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan ke dalam bak pencacah dengan penggerak otomatis. Hasil cacahan digerakkan ke area pemilahan yang sudah berjaga 8 orang pekerja pilah. Yang tidak bernilai ekonomis kembali dipilah secara otomatis di mesin pemilah. Sampah organik akan dilakukan pengomposan dan yang lain akan dimusnahkan di insenator, sebuah teknologi mesin pembakar tanpa asap. Keberadaan TPST Modalan adalah upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk melengkapi keberadaan ITF Niten. TPS ini dan beberapa TPS 3R yang di Kabupaten Bantul dengan kapasitas 49 ton per hari. Hadirnya TPST Modalan yang dibangun menggunakan dana loan Bank Dunia senilai 20,8 miliar rupiah tersebut untuk memperkuat sistem pengolahan sampah sebagai wujud keseriusan pemerintah Kabupaten Bantul mengatasi permasalahan sampah. Bahwa TPST Modalan itu bisa mengolah sampah hampir 50 ton ya tadi ya, 60 ton. Kita targetkan 60 ton sehari. Jadi ini tadi sudah bisa menyerap tenaga kerja ada 46 dari warga Bantul. Harapannya TPST Modalan ini bisa menyelesaikan persoalan sampah di Bantul. Harapannya Bantul ke depan bersih, asri. Kalaupun masih ada sisa kuota, kita bisa membuka diri. Karena seperti yang ditanyakan tadi, besok ini memang masih dikelola UPT dalam konsep UPT secara birokrat, tetapi ke depan ini akan menjelma menjadi BLUD. Kalau sudah BLUD tentu pengelolaan keuangannya menjadi lebih luas dan kemudian ada
core business yang kemudian dianalisis oleh tim PLUD itu sendiri, sehingga tentu nanti ada perkembangannya. Tapi hari ini kita fokus menyelesaikan persoalan di Bantul, mudah-mudahan Bantul bersama selesai di tahun 2025. Dibangun di atas lahan milik pemerintah Kelurahan Banguntapan, TPST yang memiliki luas 3.100 meter persegi tersebut masih difokuskan mengolah sampah yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon. Ada sebanyak 46 pekerja di sini dan semuanya mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menganggarkan biaya operasional TPST modalan sebesar 2 miliar rupiah per tahunnya melalui APBD 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk anggaran tenaga kerja, listrik, alat pendukung diri, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu. Usai diresmikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY, Bank Sampah Bersinar, milik Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta ini, siap beroperasi sebuah terobosan dari Rumah Sakit Bethesda untuk menanamkan budaya pengelolaan sampah secara mandiri. Bagi seluruh karyawan dan pejabat di rumah sakit tersebut, setiap unit layanan diwajibkan untuk memilah sampah yang kemudian disetorkan di bank sampah Bersinar untuk dicatat dan dihitung sebagai penghasilan. Nantinya setiap nasabah juga akan diberikan buku tabungan yang berisi nominal harga setiap sampah. Khusus anorganik, sedangkan sampah organik dikelola dengan sistem teknologi mini komposter untuk dijadikan pupuk. Melalui sistem pengelolaan sampah mandiri ini, kebersihan serta kerapian di lingkungan rumah sakit bisa tetap terjaga dengan baik, sekaligus bisa mengurangi sampah di Yogyakarta. Yang menarik, dalam pengelolaan sampah ini juga telah terintegrasi melalui aplikasi data digital untuk mencatat perputaran sampah yang telah diolah. Diharapkan sistem pengelolaan sampah di Rumah Sakit Bethesda ini mampu menjadi pionir atau percontohan bagi rumah sakit lain di DIY. Sampah itu kan dua ya, ada pengurangan sampah sama penanganan. Nah, yang kalau yang di bank sampah ini katanya yang sampah itu akan berkurang melalui 3R tadi itu. Nah, dengan harapan nanti dengan kalau di sumbernya selesai, otomatis di TPA atau di penanganan selanjutnya itu berkurang. Nah, itu sebenarnya pengurangan itu tadi. Dan yang lebih utama itu perilaku untuk pemilahan sampah yang ada di rumah sakit itu betul-betul dilaksanakan. Selain itu, dengan adanya bank sampah ini sebagai wujud dan tekad Rumah Sakit Bethesda menuju Green Hospital, sebuah konsep rumah sakit yang berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan. Di dalam proses pengelolaan sampah ini sebenarnya masalah pokoknya adalah budaya. Jadi dengan adanya bank sampah ini kami berupaya agar minimal dari karyawan kami yang jumlahnya hampir 1000-an orang ini terpapar dengan budaya baru, yaitu budaya untuk memilah sampah. Itu yang sebenarnya kami coba ingin bangkitkan, kita coba ingin kami upayakan terutama untuk berperan serta di dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta ini, Pak. Pendirian Bank Sampah Bersinar ini juga dilengkapi dengan fasilitas ruang pengelolaan sampah 3R yang keseluruhannya telah memperoleh binaan dan pendampingan langsung dari KSM Pilah Berkah. Komitmen untuk optimalisasi mengelola sampah secara mandiri dan bertanggung jawab turut dituangkan dalam sebuah penanda tanganan deklarasi yang diikuti oleh seluruh penghuni Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta. Melalui program ini juga untuk turut dituangkan dalam sebuah penandatanganan deklarasi yang diikuti oleh seluruh penghuni Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta. Melalui program ini juga untuk edukasi ekonomi sirkuler, tak hanya sampah yang dapat terkelola dengan baik, namun juga memberikan penghasilan tambahan bagi setiap karyawan yang resmi menjadi nasabah di bank sampah. Diharapkan versi selanjutnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan preferensi donatur, Lembaga Zakat Infak dan Sodaqah Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Bantul terus mengembangkan inovasi untuk mempermudah akses layanan donatur. Langkah ini diambil sebagai rumah bersama bagi 27 kantor layanan Lazismu di Bantul, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan calon donatur yang ingin berdonasi. Pasalnya, di dalam platform digital yang dikembangkan oleh PT Mandatek tersebut memudahkan para donatur memantau berbagai program dari 27 kantor layanan Lazismu Bantul.
Platform ini memungkinkan donatur untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan mempermudah pelaporan hasil penyaluran donasi. Jadi mungkin bagi masyarakat luas, Laismu yang kantor layanan yang banyak ini, ada di Bantul ada 27, di daerah lain juga ada lebih banyak lagi, sehingga masyarakat mungkin masih melihat Laismu ini kok ada banyak. Nah, Sobat Laismu ini jadi harapan kami jadi rumah bersama bagi kantor layanan, kantor daerah, dan Laismu yang lain untuk bisa memudahkan donatur untuk melihat program-program layanan yang ada. Sehingga masyarakat pada umumnya kan lebih mudah mengakses dari program-program Laismu ini. Kelebihannya adalah kita pengen membuat ini tuh sebagai kayak one stop, kayak satu rumah, apa ya? Kalau one stop center gitu loh. Jadi harap misalkan nanti ada audit, itu juga harapannya orang auditor tuh tinggal melihat di Sobat Laismu semua udah selesai. Orang-orang Laismu mereka butuh keuangan, akuntansi, laporan uang keluar masuk dan sebagainya. Diluncurkan di Puncak Bibis, Bantul, inovasi layanan kemanusiaan berbasis digital ini untuk mengelola dan menyalurkan donasi masyarakat guna mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan. Sebagai gerakan bersama untuk berbagi kebaikan, memberikan solusi nyata untuk mereka yang membutuhkan. Komitmen itu pun dituangkan dalam sebuah deklarasi yang ditandatangani seluruh perwakilan kantor layanan Laismu Bantul. Ratusan siswa SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1 Gamping Sleman Rabu siang mendapat kesempatan uji coba makanan siang bergizi gratis. Para siswa nampak antusias saat menyantap makanan berisi sayur, nasi, lauk pauk, dan buah-buahan tersebut. Pada tahap awal, sekitar 2.000 anak menjadi target uji coba makan siang bergizi gratis. Mereka berasal dari anak PAUD, TK hingga SD di Kabupaten Sleman dan Bantul. Para siswa mengaku senang mendapatkan makanan siang bergizi gratis yang menjadi program dari pemerintah. Lagi makan. Gimana rasanya? Enak. Apa aja isi makanan? Ayam sama sayur sama semangka sama nasi. Tiap hari makan di sini nggak kalau sekolah siang gitu? Di sekolah ya. Senang nggak dapat makan gratis? Senang ya. Boleh berikan tepuk tangannya. Selain makan siang bergizi gratis di proyek percontohan ini, para siswa juga diberikan susu bergizi tinggi dari perusahaan swasta. Dalam 3 bulan mencangkup 2.000 anak atau siswa dari PAUD, TK, dan juga sekolah dasar di Kabupaten Sleman dan Bantul, Jogja. Tidak saja menyediakan makanan bergizi yang tentunya standar, kualitas, keamanan pangan yang sesuai, nutrisi level yang sesuai dengan panduan dari pemerintah, tetapi juga kami ingin memasukkan edukasi mengenai gaya hidup yang sehat, edukasi bagaimana mengelola lingkungan yang baik, edukasi juga mengenai hidrasi yang sehat, dan tidak saja kepada anak-anak tetapi kepada guru dan kepada orang tua sehingga ekosistemnya bisa terbangun. Program makan siang bergizi gratis dari pemerintah Prabowo Gibran rencananya akan dimulai pada 2025 mendatang. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Ratusan relawan yang tergabung dalam Persatuan Relawan Muslim Magelang Prima dan Saudara Muslim Surakarta melakukan gotong royong memasang pipa air bersih atau pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pipanisasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Panti Asuhan Muhammadiyah dan masyarakat sekitar Panti Asuhan Dusun Randusari, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Penggarapan pipanisasi berlangsung 2 hari dengan sumber air jaraknya 1000 meter. Pipanisasi ini menghabiskan pipa paralon sebanyak 10 roll. Total dana untuk membeli material pipa sekitar 30 juta rupiah. Dana berasal dari donatur Sahabat Muslim Surakarta bersama Persatuan Relawan Muslim Magelang, Prima, dan komunitas relawan yang berasal dari penjuru Jawa Tengah.
Pemasangan pipa sepanjang 1000 meter ini melalui jalan kampung dan lereng Sungai Batang. Selain relawan pipanisasi dibantu warga Dusun Randusari yang juga nantinya akan menerima manfaat dengan adanya air yang masuk ke dusunnya. Alhamdulillah kita dari tim Trabas Sahabat Museum Surakarta bersama Bravo Relawan Sedekah Air yang didukung oleh berbagai lembaga telah mengalirkan air di panti asuhan ini sepanjang 1 km dan air sudah sampai lokasi. Demikian, terima kasih semuanya. Jadi karena kita melihat ada kebutuhan yang terkait dengan kondisi air di lokasi dan nanti juga merembet untuk warga dan termasuk tempat ibadah dalam hal ini masjid juga. Jadi intinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk masalah yang kita adakan dari kegiatan ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Bantuan pipanisasi disambut gembira oleh pengurus panti. Nur Rahman, Ketua Panti, mengucapkan terima kasih kepada relawan dan donatur. Menurutnya, pipanisasi ini sangat bermanfaat untuk mencukupi air bersih warga panti. Bahkan tidak hanya warga panti, kebutuhan air bersih ini juga bermanfaat bagi warga dusun sekitar panti asuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kami dari Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Salam mendapatkan karunia dari Allah berupa pemberian dan pemasangan pipa untuk saluran air bersih yang insya Allah selain digunakan untuk panti secara khusus nanti akan berdampak baik bagi masyarakat sekitarnya di khususnya Dusun Randusari, Desa Suden, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awan Mutiasari, e-Channel TV melaporkan.